masalah yang relevan yang dihadapi sehari-hari oleh agen asuransi yang memiliki latar belakang mahasiswa ya, seringkali menghadapi tantangan yang cukup unik gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dan bagaimana kita mengantisipasi masalah itu sehingga tidak menyebabkan atau menjadikan sebuah masalah yang berlarut-larut seperti itu. Oke, dengan Agustinus di sini ya. Jadi dalam 20 tahun pengalaman di industri asuransi ya, saya amati beberapa masalah penting ya yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa yang jadi agen asuransi ya. Contohnya apa? Contoh yang udah pasti kebanyakan mengalami adalah ya kurang pengalaman praktek dalam penjualan gitu ya. Itu ya semua orang yang baru di insurance sebenarnya mengalami ini gitu. Cuman kalau kita sebagai mahasiswa yang baru terjun ke dunia kerja ya, nah semuanya kan jadi baru ya. Jadi bukan hanya asuransinya yang baru, kerjanya pun sebenarnya baru gitu. Nah ini kalau kita belum punya pengetahuan teorinya ya, jadi sehingga waktu kita mau praktek pun kita nol banget gitu. Jadi kita mesti belajarnya double, belajar teorinya juga, lalu kita mencoba juga untuk praktek di lapangannya. Nah jadi seringkali kalau kita kurang pengalaman ya akhirnya jadi banyak hambatan, banyak hal yang mengganjal kita seperti itu. Khususnya di hal-hal teknis ya, khususnya di hal teknis ya, bagaimana cara menjual, bagaimana cara berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita mengelola interaksinya ya, lalu bagaimana membangun kepercayaan, lalu bagaimana mendapatkan kredibilitas, dihargai atau dipandang oleh prospekan kita ya. Jadi nggak melulu dipandangnya sebagai ini orang muda yang nggak tahu apa-apa nih gitu. Nah tapi kita bisa memposisikan ke yang lebih baik lah posisinya seperti itu, sehingga apa ya, keterampilan menjual ya, atau keterampilan komunikasi, negosiasi, cara kita presentasi ya, itu mau nggak mau kita harus kembangin ya, pelan-pelan kita harus kembangin. Yang nggak biasa, yang belum tahu ya, mau tidak mau itu harus diasah setiap hari supaya jadi lebih baik lagi seperti itu. Nah lalu masalah apa lagi tantangannya ya, mungkin sulitnya mengelola waktu, apalagi kalau yang masih tahap skripsi gitu ya, di semester akhir di perkuliahan. Jadi antara bagi waktu ketemu dosen, kerjain tugas, selesain apa poin-poin yang kurang di kampus gitu ya, dan mengerjakan bisnis asuransi, itu pun bisa menghambat produktivitasnya teman-teman agen asuransi yang latar belakangnya mahasiswa kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus bagi pinter-pinter bagi waktu. Belum lagi kalau di asuransi itu kan memang kita banyak pelatihan ya. Banyak, kita harus ikut banyak pelatihan kayak ya pelatihan tentang produk lah, tentang skill, baik itu belum bertemu dengan leader ya, bertemu atau acara-acara perusahaan ya. Nah itu menjadi tantangan yang besar kalau kita nggak bisa bagi waktunya ya, bisa pusing kepala juga gitu. Lalu apalagi masalah yang biasa adalah mungkin karena masih muda, belum ada pengalaman kerja, sehingga jaring sosial pertemanannya terbatas ya, hanya temannya kan mahasiswa juga gitu. Jadi kalau mau prospek mahasiswa, mau prospek teman, sama-sama belum punya penghasilan, terus gimana ya? Oh berarti harus prospek ke orang tuanya teman ya, mungkin bisa mulai dari situ ya, tapi jadi butuh banyak waktu, nungguin orang tuanya temennya pulang atau minta janji temu dulu gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi tetap bisa dijalanin ya. Jadi tantangannya kalau belum ada jaringannya, belum ada networknya ya, mau nggak mau harus dibikin ya nggak. Jadi harus dibikin. Bisa itu bikinnya bisa bebas dari mana aja, atau mungkin mulai dulu dari ikatan alumni ya kan, atau mungkin
prospekin dosen gitu ya, atau ya yang mana silakan. Anda bisa mulai dari mana-mana, atau kalau Anda pikir oke, saya nggak bisa mulai dari situ, ya Anda bisa mulai dengan canvassing ya, memasarkan produk atau jasanya Anda ke orang yang nggak dikenal gitu, supaya bisa ngebangun network yang baru seperti itu. Lalu apa lagi? Bisa juga tantangannya adalah datang dari diri sendiri, yaitu kurang percaya diri ya mahasiswa belum ada pengalaman, lalu digabung ke agen asuransi dan merasa aduh produknya nggak ngerti, lalu cara klaimnya juga nggak ngerti, ini nanti dibayar apa enggak, nanti saya kena tanggung jawab, saya diminta ya pertanggungjawaban dari klien-klien yang saya udah jualin produk dengan pemahaman yang kurang jelas gitu. Nah itu kan juga menyebabkan Anda punya percaya diri bisa kena ya. Jadi bisa Anda merasa kayak nggak nyaman gitu loh dengan diri Anda sendiri, karena Anda sendiri belum yakin. Dan jeleknya adalah ketidaknyamanan atau ketidakyakinan diri Anda itu bisa kebaca dan terasa oleh klien atau prospekan yang sedang Anda temuin gitu. Nah itu kayak enaknya di situ ya. Lalu apalagi bisa juga agen asuransi yang backgroundnya mahasiswa, masalahnya mungkin keuangan gitu kan, belum ada penghasilan. Anda mau punya penghasilan, mau punya pendapatan, tapi mungkin Anda nggak ngomong sama orang tua, jadi Anda jalanin bisnis ini, tapi dengan modal uang jajan yang terbatas yang masih dari orang tua. Sehingga mau prospek Anda juga mikirin, aduh kalau orangnya jauh, aku gimana nih ongkosnya gitu kan. Kalau misalnya kalau satu kali langsung selesai, langsung closing. Kalau harus berkali-kali ketemu, ya belum lagi misalnya Anda butuh masih yang butuh kertas gitu, closingnya butuh kertas. Nah itu kan juga jadi biaya ya, biayanya adanya di Anda gitu. Nah itu bisa menjadi penghambat untuk kesuksesan Anda. Walaupun itu ya tetap bisa lah ditangani ya, dilanjutin aja, nggak apa-apa itu ya. Oke, lalu apalagi mungkin Anda nggak mendapat dukungan sebagai agen asuransi yang baru bergabung dengan latar belakang mahasiswa. Anda nggak dapat dukungan dari orang yang mengajak. Mungkin yang mengajak Anda juga teman Anda mahasiswa. Nah dia juga masih struggling gitu kan, dia juga masih nggak ngerti apa-apa. Lalu bagaimana caranya dia ngajarin saya, bagaimana caranya dia bisa support saya, dia juga masih butuh banyak support gitu. Nah mungkin solusinya adalah ya cari itu dong, dukungan dari atasnya gitu, dari leader yang lebih tinggi lagi gitu, karena itu penting ya, khususnya di bisnis atau menjadi agen asuransi. Kita ini seperti solopreneur ya, jadi kita kayak sendiri, padahal kalau kita datang ke kantor itu orangnya banyak gitu, tapi di dalam kumpulan orang yang banyak kita merasa sendiri. Nah justru itu sangat butuh dukungan moral juga motivasi dari orang-orang yang ada di komunitas ya, khususnya di agensi di mana Anda bergabung. Ya, kalau bisa malah kalau ada dukungan dari keluarga atau dari lingkungan, ya teman-teman Anda juga menyemangati, itu juga penting. Itu sangat berharga loh buat orang yang masih baru di bisnis asuransi. Oke? Nah, jadi semangat itu penting supaya kita bisa terus bertahan, juga kita bisa terus beraktivitas, sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa kita capai. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, masih banyak tips yang mau saya bagikan khususnya untuk Anda yang backgroundnya mahasiswa yang jadi agen asuransi. Ikutin ya, simak terus setelah video ini. Bye.